والمصنف رحمه تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Karomah Bapak Iwan, yang saya hormati Bapak Yusrofin. Alhamdulillah beliau sempatkan hadir, juga Bapak-Bapak sekalian yang mohon maaf saya tidak satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu ini menjadikan pahala yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebelum kita mengkaji kitab Mukhtarul Ahadits, saya memberikan satu motivasi kitab daripada kitab Lubabul Hadis untuk memicu semangat kita dalam talabul ilmi. Saya bacakan hadisnya bahwa orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih baik dari apapun juga, berdasarkan hadis Rasulullah SAW fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'udin, kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min i'itki alfi raqabah. Kata Rasulullah SAW dalam keutamaan kita menuntut ilmu dan kita mengikuti ilmu yang disampaikan oleh ulama, kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, julusaka, duduknya kamu meskipun sesaat fi majlis ilmi, di majlis ilmu itu, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, meskipun kamu tidak memegang pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis apapun juga, kata Nabi, khairul laka min itki alfi raqabah, duduknya kamu meskipun sesaat di majelis ilmu, kata Nabi, lebih baik dari kamu membebaskan budak 1000 orang. Ya Allah, ini keutamaan ilmu aja sampai Rasulullah berpesan kepada sahabatnya dan kita semua, meskipun kita sesaat, nggak sampai 5 jam, kata Nabi, khairul laka min itki alfi raqabah, itu lebih baik kamu membebaskan budak atau pelayan atau karyawan 1000 orang, itu lebih baik daripada membebaskan budak. Berarti apa? Duduknya bapak-bapak sekalian di majelis ilmu ini lebih baik, lebih utama. Kemudian kata Nabi, wa nadharuka ila wajhil alim, melihat wajah seorang ahli ilmu, khairul laka min alfi farasin, memandang, melihat wajah gurumu, melihat wajah ulama, orang yang ahli ilmu, kata Nabi, khairul laka min alfi faras, lebih baik daripada 1000 kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, yang kamu sedekahkan untuk fi sabilillah, di jalan Allah. Bayangin Bapak sekalian, kita melihat wajah orang yang ahli ilmu aja, kata Nabi itu khairun laka min alfi faras, lebih baik kamu mensedekahkan 1000 kuda yang disedekahkan untuk fisabilillah. Itu lebih baik kita duduk di majelis ilmu. Wassalamuka alal alim, dan kamu berjabat tangan, bahkan mencium tangan seorang alim, khairul laka min ibadati alfi sanah. Bapak mencium orang yang ahli ilmu, mencium gurunya, cium tangan, itu kata Nabi, khairul laka min ibadi alfi sanah. Mencium tangan orang yang ahli ilmu
Kata Nabi, lebih baik daripada kamu sholat 1000 tahun. Kita sholat, kita puasa, kita zakat. Yang pertama itu ilmu. Kita ibadah, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita haji umroh. Itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah ilmu. Maka sangat rugi kalau orang beribadah tanpa ilmu itu rugi. Ada pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Orang yang dapat ilmu banyak, dari mana dia dapat ilmu aja dikumpulin, tapi nggak diamalin. Itu kata pepatah Arab, kata pepatah Arab, kasyajari bila samar, seperti pohon yang nggak pernah berbuah sepanjang masa. Rugi nggak tuh Pak? Rugi. Jadi ilmu tuh jadi kebanggaan. Apalagi ilmu yang kita dapat, kita nggak amalkan, nggak sesuaikan, itu nggak ada apa-apanya Pak. Maka duduknya bapak-bapak malam hari ini di dalam kitab Lubabul Hadis, bab pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama. Yang pertama kali Nabi bersabda, duduknya kita meskipun sebentar, 1 jam, 2 jam, itu lebih utama daripada kita membebaskan. Kalau kita punya karyawan 1000 orang, kita bebasin, itu lebih baik kita duduk di majelis meskipun sesaat. Wala tamassu qalaman, bapak-bapak nggak pegang pena. Wala taktubu harfan, kata Nabi, dan tidak menulis. Itu kata Nabi masih lebih baik Pak. Berarti ganjaran orang yang nuntut ilmu itu Masya Allah luar biasa. Yang kedua, untuk memotivasi kita lebih istiqomah, komitmen di majelis ilmu. Tadi Bapak berangkat dari rumah niat, sampai sini Pak, datang ke majelis ilmu, duduk. Andai kata Allah buka kasyaf kita di antara kita semua, bareng-bareng dibukakan kasyaf hati kita, mata batin kita, Allah buka bareng-bareng malam ini, itu di luar majelis itu ada malaikat khusus yang mencatat nama-nama kita. Nama Pak Ujang, nama Pak Asep, nama Pak Sarofin, nama saya, semua yang ada di majelis itu dicatat Pak. Dari mana kita tahu? Kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang berkumpul dalam satu tempat, min buyutillah, dari tempat-tempat, wa yatadarasuna, dan di tempat itu kalian bertadarus, mengkaji, wa yatadabaruna, bertadabur satu ilmu, illa, kata Nabi, nazalat alaihi musakinah, kecuali Allah turunkan rasa tenang, damai, santai, sejuk, riang, bahagia, gembira. Itu Rasul Pak. Wahaffat anhumul alaihimul malaikah. Kata Nabi yang kedua, keberuntungan orang yang duduk di majelis ilmu, kemudian mentadaburi, kemudian mengkaji. Kata Nabi, wahaffat alaihimul malaikah. Kita ini Pak dikelilingi oleh malaikat Pak. Ya Allah. Andai kata tadi kalau kita dibukakan hijab, kita bisa ngelihat alam malakut, kita kelihatan, Masya Allah. Pasti kita akan nggak tinggalin di majelis. Pasti kita nggak akan tinggalin majelis Pak. Kemudian yang ketiga kata Nabi, orang yang berkumpul dalam majelis ilmu, dia bertadabur, dia memahami, menyimak, mencatat, kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, wa dzakara fi masmuhu inda fi man inda rabbih. Kata Nabi yang ketiga, nama-nama orang yang duduk di majelis ilmu itu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut nama-nama kita di kalangan alam malakut. Ya Allah. Ini Nabi memberikan garansi bagi mereka yang peduli dengan ilmu. Kalau kita ibadah,
asal-asalan, itu nggak dapat, itu sia-sia Pak. Kalau kita baca Al-Quran, bisa nggak? Oh bisa saya Pak Kiai, tapi nggak tahu ilmu tajwidnya, itu juga sia-sia. Karena nggak belajar ilmu tajwid. Hingga apa yang berbahayanya? Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada hak yang sebut hak kecil, kita ganti serentak dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim, itu makna otomatis berubah. Kalau kita nggak hati-hati, jadi berubah. Sementara mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib, dan membacanya adalah sunnah muakkad. Sangat ironis, andai kata kita seorang muslim, umat Nabi Muhammad yang langsung meninggalkan mukjizat berupa Al-Quran, tapi nggak sempat baca Al-Quran. Jangankan membaca, dengar pun nggak sempat. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beruntung ada majelis ilmu, majelis Al-Karomah, kita tadi baca Yasin, kemudian kita baca tahlil, tawasul, segala macam, baca kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Ini memotivasi kita. Jangan meninggalkan majelis tanpa kita dapat kefahaman satu ilmu. Majelis banyak nggak? Banyak. Majelis zikir, tawasul, salawat. Ketika kita menghadirkan majelis, di dalam kitab Ta'limu Ta'alim dikatakan ayyakhtaro ustazuh wa ayyakhtaro majlisuh. Kalau kita pengen ikut majelis, pilih, diminta oleh kitab Ta'limu Ta'alim, pilih majelis. Dapat majelisnya, pilih ustadznya. Apa yang dipilih ustadznya? Yang min ahlil ilmi, yang punya wawasan luas, referensi bagus, sanad ilmunya jelas, supaya kita nggak salah dalam memahami sebuah kefahaman baik ibadah maupun bersosialisasi kepada masyarakat. Semuanya bersumber pada mutiara besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kitab Lubabul Hadis ini tadi saya sampaikan bab pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama. Memandang wajah ulama adalah lebih baik daripada kita bersedekah 100.000 kuda kita sedekahkan untuk jalan Allah. Itu masih lebih baik kita memandang wajah guru kita. Dan sebaliknya, mencium tangan guru kita, mengambil tangan guru kita, kata Nabi, wassalamu alal alim, kata Nabi tadi di hadis, wassalamu alal alim, mencium tangan orang alim, khairun min alfi ibadatin sanati, alfi sanah, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nyampe nggak kita ibadah 1000 tahun? Nggak nyampe. Jadi ilmu Bapak sekalian, mudah-mudahan hadis pertama dari kitab Lubabul Hadis ini sebagai motivasi kita. Ini kitab motivasi. Insya Allah kitab ini sebelum kita awali kajian kitab Mukhtal Hadis, kita awali dengan kitab yang penuh dengan keutamaan-keutamaan dari bab pertama sampai bab terakhir. Nanti saya bacakan setiap kita mengkaji kitab majelis Mukhtal Hadis, dan setiap malam Sabtu. Insya Allah. Baik Bapak sekalian, kita mulai kajian kitab Mukhtal Hadis. Hadis yang ke berapa ya? Bentar. Hadis yang ke-43. Iya. Ketemu? Hadis yang ke-43. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbukum ilallahi aqallukum ta'man wa akhaffukum badanan. Kata Nabi, Allah sangat mencintai kalian yang sedikit makan dan ringan badannya. Apa yang dapat dikandung dari hadis singkat ini? Orang yang sedikit makan itu ringan.
dia nggak santai-santai. Tapi kalau orang banyak makan, itu badannya berat, mau aktivitas itu berat. Maka kata Nabi, hadis ini kalau bisa makan yang sesuai dengan standar, supaya badan kita jadi sehat. Tapi kalau makan kita banyak, itu impact-nya itu di badan nanti habis makan lemes. Ada begitu kan? Akhirnya gerakannya itu lebih berat. Hadis yang ke-43 ini kesannya memotivasi kita kalau bisa makan itu diukur dengan kebutuhan kita. Bukan kita butuh makan sesuka kita. Akhirnya apa? Coba deh, beda antara orang yang punya ukuran makan dengan orang yang makan sampai kenyang, itu berbeda. Gerakannya, gesturnya, dia hanya bergerak. Tapi kalau orang yang sedikit makan juga nggak bergerak, memang dasar malas. Udah makan sedikit, nggak gerak juga, ya malah berarti orang itu malas. Dan malas itu Nabi benci. Seseorang yang pemalas itu Nabi sangat benci. Nabi membencinya. Maka hadis ini, habbukum ilallah, Allah sangat mencintai di antara umat Nabi Muhammad itu aqallukum tu'man, makannya sedikit. Apa sebab? Kalau orang makan sedikit, indikasinya itu orang itu ringan badan, ringan sehat. Bahkan di satu hadis yang lain dikatakan sulusun li ta'ami, kata Nabi, makanlah kamu sepertiga, wa syarabi wa sulusun li syarabi, dan minumlah kamu sepertiga, wa sulusun li nafasi. Dalam hadis lain Nabi katakan, kalau pengen makan, kasih ruang perut kita itu sepertiga, kemudian minum, kasih ruang di perut kita itu sepertiga, dan terakhir kasih nafas kita sepertiga. Itu kita bakal sehat. Tapi kalau melampaui dari ukuran yang Nabi udah ukur dengan kalimat wasulusun, itu sepertiga, Nabi menghendaki umatnya itu makan itu secara proporsional. Apa proporsional? Terukur. Jadi kalau kita makan semakan-makannya, kemudian melampaui yang Nabi isyaratkan sepertiga, itu udah gak bagus. Timbulnya akhirnya apa? Banyak penyakit. Bisa juga rakus. Atau bisa juga memang karena memang kebahagiaannya memang makan. Bisa juga begitu. Ditanya, ada seorang nanya, kamu apa yang membuat kamu bahagia? Ustadz, saya kalau bahagia itu pas saat saya makan. Apa begitu? Sehari. Nah idealnya kita sehari berapa kali makan idealnya? Kalau di Alkaroma bisa sehari makan. Itu kalau di Al-Karomah sehari itu masih alhamdulillah. Yang inilah itu sehari semalam nggak ada makanan. Nah, jadi isyarat dalam hadis ini memberikan satu indikasi bahwa Allah sangat mencintai orang yang sedikit makannya, kemudian dia ringan badannya, dia ringan ibadahnya, zikirnya, duduk ngaji di majelis ilmu, itu begitu. Tapi kalau kita makan banyak, itu Allah kebalikannya, wa abghadu ahadukum, Allah benci. Hadis ini mencoba memberikan satu isyarat yang proporsional supaya kita makan jangan terlampau kenyang. Baik Bapak sekalian, kita lanjut ke hadis ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbul araba li salasin li anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlil jannah fil jannati arabiyyun. Artinya adalah cintailah kalian bangsa Arab. 3 ciri, Nabi memberikan satu indikasi, cintailah 3 perkara yang
asalnya itu Arab. Yang pertama, li'anni Arabiyyun, kata Nabi, sesungguhnya aku ini bangsa Arab, orang Arab. Yang kedua, Quran itu bahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah, ucapan perkataan penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Jadi bapak-bapak ini meskipun di dunia nggak bisa bahasa Arab, kalau amal kita cukup, ditimbang, dihisap, masuk surga, otomatis begitu masuk kita jago bahasa Arab tuh. Kita jago bahasa Arab. Karena itu bahasa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Kalau di neraka, wallahu alam bishawab, nggak ada keterangannya. Tapi kalau bahasa Arab itu mesti kita bisa bahasa Arab. Kenapa ada sabda Nabi li'anni Arabiyyun? Kita diminta untuk mencintai Nabi. Nabi Muhammad wajib kita cintai. Apa sebab? Saya mau tanya Bapak-bapak. Nabi Muhammad wajib kita cintai. Apa sebab? Karena dia memberikan syafaat. Ya, terus ada lagi? Mengarap. Kenapa kita mencintai Nabi? Satu, beliau adalah penolong kita. Kedua, Nabi Muhammad pemberi syafaat. Ketiga, Nabi Muhammad yang akan mendampingi kita saat umatnya itu berjalan di dalam sakaratul maut. Apabila ada umatnya yang terjerumus tergelincir dalam perjalanan siratul mustaqim, maka Nabi bersabda, ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Nabi nungguin tuh. Padahal surga udah disiapkan untuk Nabi, surga Firdaus. Tapi Nabi turun lagi, ya Allah, saya mau keluar. Allah berfirman, apakah engkau tidak senang ya Rasul? Saya pengen tahu nasib umat saya. Kalau kita cinta sama Nabi, alasannya adalah Nabi nungguin kita ketika umatnya itu berjalan di jembatan Shiratul Mustaqim yang sudah terdengar rahasianya bahwa jembatan itu udah tajam, licin, apalagi kecil. Kita lewat jalan setapak sawah aja kita masih jatuh ya, masih tergelincir ya. Apalagi digambarkan dalam kitab Lu'wal Marjan, kondisi jembatan itu satu tajam, licin, tipis. Ada yang mengatakan rambut dibelah 7. Itu adalah kias. Rambut aja segitu, sehelai aja itu apa? Kecil ya, tipis ya. Ini masih dibelah 7. Itu mengilustrasikan bahwa jembatan Shiratul Mustaqim itu bagi mereka orang yang ingkar, yang nggak taat dalam selama hidupnya, dalam tatanan tuntunan Allah dan peraturan daripada bimbingan Rasulullah, itu begitu ilustrasinya. Tapi kalau orang yang tunduk patuh, sinonimnya adalah beriman. Beriman itu sama dengan adalah tunduk patuh tanpa reserve. Kalau perintah, sholatlah kamu, siap ya Allah. Zakatlah kamu, siap ya Allah. Puasa Ramadan kamu, siap. Haji kamu, siap. Itu nggak begitu gambaran Shiratul Mustaqim. Apa sebab? Karena setiap Allah perintah, Nabi perintah, itu taat dan tunduk patuh. Kalau kita punya rezeki, uang, jangan disimpan. Disimpan pasti punya rencana. Pengen traveling, pengen healing, bukan untuk sedekah. Begitu salah lagi. Nabi bilang kalau punya rezeki, jangan lupa sedekah. Sedekah itu terserah kamu. Mau banyak, mau dikit, sesuai dengan ikhlas hatimu. Nabi nggak kasih patokan nominalnya. Setiap yang ada rezeki, berikan itu.
maka itu hartamu yang sebenarnya nanti tercatat dalam catatan-catatanmu. Ada lagi yang Nabi bilang, 4 malaikat ini berjanji kepada Rasulullah. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berjanji apabila ada umatmu membaca salawat 10 kali saja dalam sehari, setiap harinya, malaikat Jibril berjanji, aku akan membawa umatmu yang membaca salawat selama hidupnya 10 kali minimal, aku bawa dia sampai di ujung jembatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kilat menyambar. Yang kedua, malaikat Mikail, ya Rasulullah, aku berjanji kepadamu, jika ada umatmu yang membaca salawat 10 kali saja setiap harinya sampai dia mati, sampai dia wafat, apa janji malaikat Mikail? Aku akan berikan air dari telaga Kausar. Malaikat Israfil, ya Rasulullah, aku berjanji, andai kata ada umatku yang membaca salawat 10 kali saja setiap hari sampai dia wafat, maka aku bersujud kepada Allah meminta ampun untuknya sampai Allah berkata, dia telah aku ampuni. Baru malaikat Israfil mengangkat kepalanya. Kemudian terakhir kata malaikat Israel, ya Rasulullah, aku berjanji apabila ada umatmu yang membiasakan membaca salawat 10 kali saja setiap hari sampai wafatnya, maka dia aku mudahkan dalam hal mencabut nyawanya, laksana rambut aku tarik dari tepung yang ada. Itu keutamaan daripada salawat. Kita cinta Nabi, ikuti jalannya. Kita cinta Nabi, bersalawat kepadanya. Kita cinta Nabi, simak, kaji, dan terapkan amal yang ada di hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran bahasa Arab, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu ternyata di dunia itu belum ada Al-Quran dalam bentuk bahasa negara setempat, nggak ada. Yang ada hanyalah terjemahan di berbagai negara itu berbeda-beda, tapi tetap dari mulai Al-Fatihah sampai Anas itu tidak pernah ada perubahan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena itu janji Allah. Al-Quran, Pak, Allah yang jaga, bukan kita. Umpama di Depok ini nggak ada hafal Quran, umpama nggak ada hafal Quran, ada bangsa jin yang muslim yang Allah perintah untuk menghafal Al-Quran. Di dalam surat An-Naml Allah berfirman, ayat 7 kalau nggak salah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi kalau andai kata ada umat manusia yang nggak hafal Quran, Allah perintah jin muslim suruh hafal Quran. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu tetap orisinil, tidak ada perubahan. Apa gunanya? Andai kata ada orang yang memasukkan Al-Quran, itu pasti kelihatan, pasti ketahuan. Dulu pernah terjadi itu di Departemen Agama. Ada cetakan, setelah udah disebar, Pak, diteliti, itu ada yang salah. Contoh, yang viral tuh, di belakang tahun, mungkin ada 20 tahun lah. Itu surat At-Taubah harusnya tidak ada bismillah, tapi ditaruh di situ bismillah. Coba nanti Bapak lihat di Al-Quran itu yang tidak ada bismillah, surat At-Taubah itu tidak ada bismillah. Tapi surat yang lainnya itu mesti diawali dengan bismillah. Dari mulai Fatihah sampai An-Nas itu diawali dengan bismillah. Tapi di surat At-Taubah itu nggak ada bismillah. Itu dicetak sama depak bismillah. Akhirnya protes. Karena ada kekeliruan. Anggaran dari pemerintah yang puluhan miliar itu ditarik kembali. Apa sebab sih? Kok cuman satu surat At-Taubah
itu tidak ada bismillahnya. Apakah karangan-karangan ulama-ulama atau memang Rasulullah yang menghendaki? Coba yang Bapak lihat ya, At-Taubah, nggak ada bismillah. Kenapa surat itu saja yang tidak ada bismillahnya? Apa sebab? Karena dari mulai ayat pertama sampai terakhir surat At-Taubah itu isinya itu tentang peperangan, tentang permusuhan, dan tentang kemarahan Allah dan Rasulnya. Makanya nggak ada bismillah, Pak. Makanya nggak ada bismillah. Nanti kalau ditanya, itu jawabnya. Dari Fatihah sampai Anas, itu awal surat mesti diawali dengan bismillah. Tetapi hanya surat At-Taubah yang tidak terdapat bismillah. Allah turunkan dari Lauhi Mahfuz kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyusun tentang firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul wafat, itu sahabat-sahabat yang berjumlah 700 orang itu hafal Quran. Nabi wafat, Abu Bakar wafat. Nah, ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab berijtihad. Apa yang berijtihad? Mempunyai inisiatif. Sahabat yang hafal Quran dikumpulin sama Umar bin Khattab. Tolong kamu tulis Al-Quran, bukukan. Nah, dibukukan itu tulisan Al-Quran tidak seperti sekarang kita baca, Pak. Cuma tulisannya bisa bismillah nih. Itu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Andai kata titik harokat sampai ke Jati Jajar, saya yakin nggak ada yang bisa baca, Pak. Nggak ada. Begitu sudah dibukukan oleh penghafal Al-Quran, ikuti petunjuk daripada Rasulullah SAW, letaknya di sini, telah maka kumpul jadi buku. Maka ketika mulai pemerintahan Utsman bin Affan, ada ulama yang berjasa, Pak. Ada ulama yang berjasa, yang ngasih titik. Kalau ba titiknya ini, tak titiknya di sini, tak sampai seterusnya sampai ya. Siapakah ulama yang berjasa itu? Beliau adalah Al-Imam Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini kalau nggak ada titiknya, Pak, saya pun kesulitan untuk baca Al-Quran. Tapi karena jasa ijtihad sang imam yang bernama Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau minta petunjuk sama Allah, dituntun tangan itu, Pak. Ini ba titik 1, tak 2, terus sampai ya. Kita tahu. Andai kata titik sampai Quran ke Jati Jajar nggak ada harokatnya, kita juga kesulitan. Di masa berikutnya juga akhirnya ada ulama yang berjasa ngasih harokat, fathah, kasroh, dhamma, fathaten, domaten, siddah, sukun. Itu ada imam yang namanya Syekh Abul Ishaq bin Hasan Al-Farazi, ngasih fathah, kasroh. Akhirnya kita bisa baca deh. Jasa mereka itu amat penting buat kita. Maka Al-Quran hendaklah jadi pedoman kita, supaya kita nggak lupa dan kita nggak merugi. Meskipun kita belum bisa mahir baca Al-Quran, berusaha untuk mengkaji Al-Quran dari sisi bacaan, supaya kita nggak didakwah, Pak. Apa didakwah? Nanti penyesalan yang terjadi bagi mereka, orang yang selama hidupnya tidak pernah membaca Al-Quran, nggak buka kitab Al-Quran, Allah mengancam ketika bangkitkan di padang mahsyar, Allah butakan mata kita, Pak. Itu janji Allah. Nanti protes deh. Kan Allah dikatakan wa nahsyurhum yaumal qiyamati a'ma. Di surat Maryam itu Allah katakan firman Allah tuh. Wa nahsyurhum yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Kira-kira Bapak mau nggak buta, Pak? Ada yang mau buta, Pak? Ada? Nggak mau kan? Kalau nggak mau, ayo kita bareng-bareng kita belajar Al-Quran. Minimal kita lihat mata kita untuk bisa membaca Al-Quran.
Supaya apa? Supaya kita nggak dapat resiko kita buta. Ya Allah. Ya, Pak? Nggak apa-apa kita baca Iqra, misalkan gini. Aba, abu, abi. Kita mengucap itu aja, kita udah dianulir dari ancaman Allah. Di dunia kita melihat Allah kasih nikmat mata. Begitu kita di padang mahsyar Allah butakan, protes. Ya Rabb, ayat berikutnya. Ya Rabb, lima hasyartani wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa engkau butakan mata saya? Saya kan di dunia bisa lihat, kenapa dibutain? Apa kata Allah? Qala hadzal yaumu tunsa. Karena kamu lupa, di dunia tuh nggak pernah buka Al-Qur'an, apalagi baca. Kalau udah baca malas, minimal dengerin, datang ke Al-Karomah. Siapa tahu yang baca Quran kita denger nyimak. Ada yang baca Yasin, kita baca terbata-bata dapat 2 pahala, Pak. Jadi nggak ada alasan kalau kita berpaling kepada Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah imam, pedoman kita. Kalau kita ninggal Al-Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup 2 hadis ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau kita tutup dulu supaya nggak kemalaman? Ditutup dulu ya, karena sudah jam. Baik Bapak sekalian, sesi pertanyaan tanya jawab bisa nanti kita mulai. Kita setelah kita tutup, pertanyaan harus kita pertanyakan supaya ada kefahaman. Al-hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wal hikma wal amal. Ya Allah, berikanlah kami anugerah kepadamu tentang kemanfaatan ilmu yang diberikan oleh guru kami, ya Allah. Ilmu yang dapat membimbing kami, yang dapat kami amalkan, lalu kami jadikan hikmah dalam hidup kami, ya Allah. Hikmah yang dapat menuntun dari dunia sampai ke alam barzah, dari alam barzah sampai alam kebangkitan pada mahsyar, ya Allah. Jadikanlah ilmu sebagai hujah kami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan bukti sebagai kekasih Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ilmu yang sedikit ini yang dapat kami fahami sebagai hujah dalam dunia dan akhirat kami. Jadikanlah ilmu kami sebagai cahaya di tengah-tengah keluarga kami, yang dapat kami bisa membimbing untuk istri dan anak kami, ya Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Ya Allah, berikan sedikit pancaran cahaya dari para rasulmu, dari para nabimu, ya Allah, tentang kefahaman atas segala bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpancar dari diri kami, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la tusallit 'alana bi dzunubina. Ya Allah, jadikanlah jamaah kami di majlis Al-Karamah ini jamaah yang kau rahmati, jamaah yang kau ridhai. Dan setelah kami berpisah dari jamaah kumpulan kami, ya Allah, berikanlah kami penjagaan dari dosa-dosa dan maksiat kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sejahterakanlah kami di dunia, jauhkanlah kami dari sentuhan panasnya api neraka yang panasnya 70.000 panas api dunia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampaikan salam kami, sampaikan selawat kami, ya Allah, kepada kekasih kami, pemimpin kami dunia akhirat, junjungan kami, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.